Alhamdulillahirrabbilalamin ya ikhwani, ana sekarang berada di Bandung, tepatnya di kediaman Ustadz Rizal Abu Takeru. Kaifa halukum ya Ustadzana? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Boleh ta'aruf dulu, Tad? Ah, namaku Rizal, ya, ayahnya Takeru. Jadi Rizal Abu Takeru, simple itu Jadi aja. memang Takeru itu memang nama anak pertama? Nama anak pertama, kedua, dan ketiga. Tiga-tiganya ada Takerunya. Jadi yang Oh, pertama Masya Allah. Zaid, kedua dan ketiga kembar Yusuf dan Daniel. Takeru itu nama keduanya gitu. Takeru sendiri artinya adalah teguh. Kalau dalam bahasa Arab kan ada sabit ya, Zaid bin Sabit. Gitu. Sabit itu kan dekat dari kata subut, kuat, kokoh. Nah di versi bahasa Jepangnya Takeru bisa lihat tuh artinya Takeru itu teguh, kuat. Jadi dari situ sebenarnya awalnya kan jadi dari Zaid bin Sabit, binnya dicoret jadi Zaid Sabit, lalu sabitnya ke bahasa Jepangin Takeru gitu. Oh, Jadi Zaid Jepang. Takeru nama anak saya gitu. Ada cerita tertentu kenapa Jepang? Iya karena emang dulu ya waktu masih bocil ya, dulu waktu bukan zaman, kalau sekarang kan banyak wibu ya, kalau dulu tuh nggak banyak wibu loh, nggak banyak wibu, tapi banyak tontonan kartun dari Jepang gitu, waktu Oke. masih kecil ya. Dan ada salah satu yang saya suka Takeru karena ya bocil, kecil, penakut, tapi dia ya ketika ngelawan musuh keren juga gitu ya. Tapi itu cuman saya nggak mau detailin itu tontonan apa, takutnya malah jadi nonton. Oh, iya. Ya kan kita harus berusaha ngejauhin kesia-siaan gitu ya. Ah, iya, iya, Tapi iya. kan nggak ada masalah kalau kita ngambil hal-hal yang sifatnya bukan keharaman gitu. Ya, jadi ya itu sih. Nah, Makanya desain jaketnya juga kayak gini. kalau ini sih desain jaketnya yang buat murid saya. Jadi banyak yang ngira ini Attack on Titan. Ya, padahal ini kalau ngeliat sih beda. Kalau Attack on Titan tuh ada salibnya. Kalau ini bukan salib, ini shuriken ini. Oh, Shuriken dan iya. beda juga. Kalau Attack on Titan tuh kanan kiri, sedangkan ini tuh dari kanan menuju kiri dua-duanya. Jadi serong diagonal, beda ini beda. Ya, Oh, iya. ini Belajar pernah di mana aja, Dad? Belajar agamanya? kalau belajar agama secara yang paling banyak sih dulu di East Preston Islamic College di Melbourne. Di Australia itu belajar juga secara mulazamah gitu dengan Syekh di Preston Mosque gitu, di Mesir Preston gitu ya. Namanya Bilal Asad. Ada tuh di YouTube gitu, Bilal Asad. Dulu belajar tafsir sama beliau gitu. Ya masih ingat aja bab-bab tentang neraka dan sebagainya itu di Preston Mosque. Kajiannya tuh pas malam hari gitu, habis maghrib ke Isya gitu. Jadi ya itu banyaknya di situ, dan selain itu ya banyak-banyak telaah kitab-kitab ulama sambil nanya-nanya ke ustadz-ustadz kalau ada ya poin-poin yang gak dipahami. Karena kita harus tahu lah ya bahwa bahkan kalau kita belajar di universitas yang ternama pun, kemampuan kita untuk menerima ilmu tuh justru yang lebih banyak adalah betapa rajinnya kita baca gitu. Artinya kalau kita di kampus manapun, tapi kita nggak belajar lagi di rumah, nggak banyak baca lagi, itu bisa jadi kita akan kaget ketika keilmuan mereka yang kita ngelihat udah S1, tapi kok keilmuannya sangat-sangat terbatas gitu. Nah itu ada salah satu murid saya yang kuliah di salah satu universitas Islam terbaik lah di negeri ini, dan saya sampaikan ke beliau tentang suatu ilmu yang basic sebenarnya. Terus dia nanya, wah saya baru tahu ini. Loh masa ini kan ilmu basic banget? Iya, soalnya di sini ya kalau kita nggak banyak belajar secara mandiri, kita banyak ketinggalan ilmu sebenarnya, karena nggak semuanya bisa dipelajari di kampus gitu. Dosen hanya bisa menerangkan secara garis besarnya atau poin-poin terpentingnya. Adapun rincian-rincian yang dalamnya itu kita harus emang rajin baca buku. Harus rajin baca buku, tapi jangan sendirian pula, harus ada yang bimbing. Kalau ada yang nggak paham, tanya ke ulama. Seperti itulah cara belajar yang terbaik. Punya guru, tapi sering-sering baca juga gitu. Oke, Masya Allah. Kalau ngonten cerita awalnya sampai ya sekarang konsisten lah ngontennya, karena Anda sering lihat kontennya, cerita awalnya gimana? Jadi sebenarnya kalau awalnya tuh tahun 2016 itu ada line namanya Paradise Driver. Dulu Paradisian Youth, kemudian dinasehatin sama Ustadz, kalau Paradisian Youth kan artinya pemuda surga, senang itu kan kayak kepedean banget kita bilang kita pemuda surga. Akhirnya dirubah jadi Paradise Driver, yang artinya orang yang berjuang untuk masuk surga. Kalau itu kan bener ya, kita semua berjuang. Nah, di situ tahun 2016-2017 tuh mulai viral tuh, booming, sampai followernya tuh sekitar 114 ribu atau 150 ribuan gitu. Dulu waktu masih zaman Line, dari situ mulai sering diundang ke berbagai macam kampus, sekolah, bahkan di Jakarta tuh kalau di tahun 2016 sampai 2020 tuh
hampir semua sekolah umum dari SMA 1 Jakarta sampai 115 Jakarta. Saya udah ngisi ceramah tabligh akbar semua. Jakarta Di ya? Jakarta semuanya gitu. Masya Allah. Paling yang belum cuman kehitung jari lah gitu ya. Itu SMA umum udah ngisi tabligh akbar di situ. Itu periode 2016 sampai 2020. Dan dulu sih orang-orang tuh dulu literasinya tinggi loh. Jadi saya dulu hampir nggak pernah ada video saya di YouTube. Hampir nggak pernah ada video dakwah di konten gitu di Instagram tuh nggak ada. Jadi dulu saya banyaknya nulis. Oh gitu, kontennya tulisan dulu awalnya. Tulisan. Cuman dengan emang gaya yang dimudahkan bahasanya. Jadi jangan sampai bahasa ulama letterlek kemudian dikasih gitu. Jangan. Kita harus memudahkan untuk orang-orang remaja gitu. Ternyata itu viral gitu di mana-mana ya. Banyak yang nge-like, nge-share. Di situ banyak dikenal. Akhirnya sering ceramah ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali, ya, dan ke Surabaya. Pokoknya kampus-kampus ternama seperti ya ITB, ITS gitu, IPB itu sering banget lah gitu ya. Apalagi UGM tuh paling sering kayaknya ke UGM gitu, ke Jogja. Nah dari situ mayoritasnya tulisan. Nah, hampir nggak ada video saya tuh, hampir nggak pernah ada video, jarang banget lah video tuh. Nah ketika zaman COVID di situ kan semuanya ke rumah. Ya, saya bikin konten TikTok yang nonton cuma 1, 2, 3 gini terus ya, malas lah nggak ada yang nonton gitu. Akhirnya suatu saat saya kaget, saya lagi bikin konten di dapur, lagi mau masak tuh, masak toge ya. Pas lagi mau masak toge kepikiran gimana cara mengcounter ateis. Gitu, akhirnya saya bikin konten simple, bagaimana cara counter orang ateis gitu ya, yang mengatakan bisakah Allah menciptakan batu yang lebih berat daripada dirinya yang sampai dia nggak sanggup untuk mengangkatnya. Itu sebenarnya kita bisa jawab dengan jawaban yang simple pakai logika. Akhirnya saya jawab dengan bahasa yang simple. Nah itu kaget, tiba-tiba ditontonnya kok sampai 1 juta gitu. Di TikTok itu? Di TikTok, itu video pertama saya. Oke. Habis itu bikin video tentang mandi junub versi yang sekedar untuk sah aja, yang paling simple, yaitu nyemplung ke bak mandi. Di situ ulama beda pendapat apakah ukurannya harus di atas 2 kulah atau tidak. Ya, tapi ukuran bak mandi saya insya Allah 2 kulah lebih kok ya. Nah itu saya mandi junub, nyemplung langsung gitu. Nah itu ditonton sampai 2 jutaan kalau nggak salah. Oh Masya Allah. Oh makin banyak, akhirnya nyoba bikin konten. Ini kan banyak orang-orang yang belum tahu mandi junub versi yang sempurnanya gimana. Akhirnya saya bikin lagi konten mandi junub yang versi sempurna gitu ya. Murid saya tetap menutup aurat dari udal sampai lutut itu tertutup sempurna. Lalu saya ngasih tahu bagaimana cara mandi junub dan itu ditonton sampai 17 juta gitu. Nah dari situ mulailah banyak konten-konten yang bisa saya bikin, kayak misalnya lagi sholat, kalau imam batal pas lagi sujud harus ngapain. Nah itu saya bikin. Nah, alhamdulillah bisa istiqomah selama algoritma TikTok tuh bagus, itu terjadi selama 2 tahunan. 2021 sampai 2023. Lalu ketika algoritma TikTok mulai kita ngerasain sendiri, banyak yang content creator bahkan yang followernya udah jutaan pun kadang yang nonton cuma ribuan gitu, nggak sampai jutaan. Maka di situ saya ngelihat maslahat dari bikin konten video kayaknya mulai berkurang, malah capek ya. Mendingan saya kembali ke bentuk tulisan. Nah sekarang alhamdulillah bisa istiqomah gitu, hampir tiap hari nulis. Jadi saya nulisnya di Facebook, lalu di screenshot, lalu dikirim ke Instagram. Jadi simple gitu. Karena dengan cara itu kita hemat waktu. Kan yang kita inginkan itu kualitasnya, bukan kuantitas. Atau bukan gini, kualitas dari sisi ilmunya, bukan kualitas dari sisi editingnya bagian sini. Wah, karena saya ngerasain kalau misalnya lama di editing kayak gitu, habis waktu kita dan nggak terlalu besar masalahnya, nggak terlalu. Gitu. Saya ngeliat sama aja. Ada postingan saya yang cuma berbentuk tulisan dari Facebook yang di screenshot, itu di like sampai ribuan. Ada juga yang udah didesain dengan begitu indah, cuman di like sama 100, 200 gitu. Jadi saya ngelihat, udah gak usah terlalu mikirin bunga-bunganya, pernak-perniknya. Mending kita fokus sama ilmu di dalamnya gitu. Masya Allah. It's about quality, not about quantity. That's right. Yeah. And it's about content, not about cover. Betul. Masya Allah. Itu tentang konten tuh. Sekarang Ana punya pertanyaan pamungkas. Tapi kayaknya Antum udah pernah dapatkan pertanyaan ini. Oke. Pertanyaannya adalah, apa manhaj Antum? Gini ya, kalau ada yang nanya gini, kita semua sebagai muslim wajib memegang manhaj salaf. Itu wajib.
Salaf itu artinya adalah generasi terbaik Islam, generasi sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu mah udah harga mati sebenarnya. Nggak boleh ada orang yang bilang saya nggak mau ikut manhaj salaf gitu. Cuman secara praktek ini yang harus kita pahami bahwa turunannya siapa itu yang berpegang kepada manhaj salaf. Nah ini yang agak problem sebenarnya karena ada beberapa hal yang sifatnya tuh khilafiyah tapi diaku sebagai ijma ulama. Nah itu yang repot. Kayak sebagai contoh aja ya. Sebagian dari saudara kita ada yang menganggap kalau ada orang atau ustadz yang udah kerut jenggot dan juga celananya isbal di bawah mata kaki, maka itu bukan lagi salafi. Dan ini kan keliru. Bahkan kalau orang-orang yang udah paham manhaj salaf dengan baik pun mereka akan tahu ngerut jenggot dan isbal itu sebuah hal yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Tapi nggak bisa kita mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf gara-gara hal tersebut. Itu penting loh. Itu penting. Jadi kalau manhaj salaf wajib lah itu. Nah cuman nanti bagaimana rincian manhaj salaf, itulah kita yang harus terus belajar. Karena nggak semua yang ngaku manhaj salaf pun mereka mengikuti semua poin-poin salaf. Sebagai contoh aja, ini penting banget. Ini contoh penting ya. Manhaj salaf adalah manhaj yang paling keras terhadap kekafiran. Oke? Dan paling teguh di atas tauhid. Jelas ya. Lalu sekarang, ulama seluruh dunia sepakat bahwa kalau ada orang yang menista Islam, maka dia kufur murtad tanpa diragukan lagi. Kapan seseorang itu dimaafkan ucapan kekafiran? Saat dia diancam, dibunuh, atau saat dia ngucapin gak sadar. Dalilnya adalah ada seorang yang lagi di padang pasir, dia kehilangan unta. Pas dia kehilangan unta, dia akhirnya udah gue nyerah dan mau mati aja deh. Udah nyerah, tidur di depan pohon. Pas bangun-bangun taunya ada untanya. Saking bahagianya dia bilang, ya Allah engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Itu kan ucapan kekafiran, tapi kan dia nggak sengaja. Dia nggak ada niat sama sekali ngucapin itu. Nah, ucapan kekafiran, apalagi menista Islam, menista syariat, itu hanya dimaafkan dalam dua hal. Satu apa? Saat orang itu dipaksa mau dibunuh. Kayak Ammar bin Yasir mau dibunuh. Kedua, saat orang nggak sengaja ngucapinnya, bener-bener dia nggak ada niat, itu salah lidah aja. Dia nggak bermaksud ngomong itu, tapi malah yang keluar gitu. Nah ini ada orang, ustadz yang dikenal sebagai salafi, dia ngomong kayak gini, kalau ada orang mengejek Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh kita kafirkan katanya. Nggak boleh langsung dikafirkan. What? Apaan itu? Adakah satupun ulama di kitab manapun yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Dan itu jelas itu udah pemahaman murji'ah, bukan cuma pemahaman murji'ah itu pemahaman kufur itu kayak gitu. Ngomong pencela Nabi Muhammad SAW tidak bisa langsung dikafirkan. Itu statement yang sangat berbahaya. Padahal itu divonisnya sebagai ustadz salafi. Nah, artinya apa? Artinya orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi pun kadang blunder, bahkan blundernya kesalahannya di bagian yang terekstrim gitu. Ini bagian pembatal keislaman loh. Nanti kita emang ada rincian tentang kapan kita ngasih uzur kepada pelaku kekufuran, kapan kita nggak bisa ngasih uzur. Itu emang ada rinciannya. Tapi dalam masalah menista syariat, itu ulama sepakat. Nggak ada uzur kecuali dalam tadi yang dua ya. Nah, jadi dari sinilah kita harus tahu bahwa manhaj salaf itu manhaj yang wajib. Dan bagaimana kita mempraktekkan manhaj salaf dengan akidah kita, dengan adab kita, dengan akhlak kita. Dan itu proses belajarnya terus menerus. Karena orang itu kan gak ada yang sempurna gitu. Makanya itulah kenapa gak bisa kita bermudah-mudahan dalam mengeluarkan orang dari manhaj salaf gitu. Dia beda pendapat dalam hal ini, dia bukan salafi. Itu statement gitu bahaya. Iya benar. Apa yang lebih aman? Yang lebih aman gini, dia muslim dan saya mencintai dia, kalau dia ada salah saya akan berusaha untuk menasehati dia. Itu yang lebih indah sebenarnya. Ya, saya clear aja ya, saya manhajnya salaf. Masya Allah. Manhaj salaf. Tapi kalau pengamalan ya saya juga nggak sempurna. Ya saya masih banyak salah yang mungkin saya suatu saat akan dikritisi untuk hal kekeliruan besar saya, dan semoga Allah tolong saya untuk bisa taubat dan memperbaiki perkara yang saya keliru itu. Ya. Gak dijamin loh, Jimli juga pernah nasehatin saya. Cuma saya nggak nerima nasihatnya karena saya ngerasa bener gitu. Masya Allah. Dan emang pada posisi itu saya bener. Saya yakin kalau saya berada di atas kebenaran. Dan tapi tetap kita bersaudara. Nasihat pedes pun
nggak ngebuat kita jadi saling ngeblok gitu. Masya Karena kita Allah. sama-sama saudara. Jadi Jimli itu kameramen kita saat ini ya, Ikhwah. Oh iya, belum Dan bener. yang punya mikrofon ini. Nah, 2 poin lagi yang mau Ana tanya. Yang sebelum terakhir nih, karena kita tadi ngobrol seputar bacaan sholat. Kayak Allahu Akbar harus benar. Kalau kita bilangnya Allahu Akbar dengan ba yang panjang, itu salah makna, bisa menyebabkan tidak sah. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, saat seseorang udah tahu ilmunya ini, tapi dia datang ke masjid di mana imamnya salah, apa yang harus dia lakukan? Baik, kalau menurut mayoritas ulama, sholatnya nggak sah dan kita nggak boleh sholat di belakang imam tersebut. Itu pendapat mayoritas ulama ya. Tapi kalau misalnya kita mau taklid kepada pendapat sebagian ulama yang mereka berpendapat kalau emang kondisinya kayak gini ya darurat, kita ngikut aja di belakangnya. Maka it's your choice. Tapi buat saya pribadi, saya lebih ngerasa aman untuk ngikutin pendapat mayoritas ulama. Gitu. Tapi kalau ada yang akhirnya taklid kepada pendapat ulama yang udahlah ini darurat karena emang mayoritas imam di masjid di negeri kita ya emang gitu bacaannya masih banyak yang salah, bukan cuma takbir aja tapi Al-Fatihah, doa tasyahud, itu semuanya ngaco misalnya ya. Tanpa merendahkan mereka karena mungkin mereka belum paham ya. Atau ya mereka nggak belajar, nggak ada yang ngingetin, atau ada juga yang udah diingetin tapi ngeyel gitu, kakek-kakek biasanya gitu. Ya kalau kayak gitu jadi saya pribadi lebih memilih untuk nyari aman. Daripada saya sholatnya nggak sah, mendingan saya nggak sholat di masjid tersebut. Kalau ada masjid lain yang bagus bacaannya, let's go. Tapi kalau nggak ada, maka kita sholat di rumah pun kita akan tetap dapat pahala keutamaan sholat di masjid. Karena yang menghalangi kita dari pergi ke masjid itu adalah uzur syar'i. Sama seperti orang yang rutin ke masjid lalu kemudian hujan. Ya, akhirnya dia nggak ke masjid. Dia kan tetap dapat pahala seperti dia sholat di masjid. Kita udah rutin sholat di masjid. Tapi suatu saat kita pindah ke sebuah daerah yang mana imamnya gitu semua di sekitarnya. Sedangkan masjid yang terbaik jaraknya 3 km. Nggak wajib pergi ke masjid yang 3 km itu. Nggak ada perintah kewajiban. Boleh sih boleh. Tapi kalau memaksakan diri akhirnya malah jadi berat ya janganlah. Maka kita sholat di rumah pun kita bilang ke Allah, ya Allah Engkau tahu aku tidak menjauhi masjid sama sekali karena malas. Tapi aku menjauhi masjid tersebut karena emang kondisinya tajwidnya nggak baik. Maka aku mohon kepadamu pahala besar ya Allah atas pilihanku ini. Tapi Engkau tahu ya Allah, andai aku lagi posisinya di masjid yang bacaannya bagus, aku nggak mungkin menjauhi masjid tersebut. Nah, itu yang saya lakukan biasanya. Saya lebih seringnya sholatnya di rumah. Tapi kalau saya lagi perjalanan, terus saya mampir di masjid-masjid yang saya tahu imamnya bagus, saya selalu, hampir selalu sholat di situ dulu gitu. Masya Allah. Okay. The last but not least. So in the last, I would like to speak with English because this is about English. Okay. So a lot of Islamic student, we call it santri. Nowadays, many of them speak Arabic, but just a few who speak English. So can you give us motivation about this English language for learning speaking? One of the great scholar, his name is Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. He said, if I have more age, if I have more time to learn English, I will. Because of the many benefit that we can get if we learn English. We can spread dakwah to many people. Long time ago, the language that is viral is Arabic. In the time of Umar, Arabic. But now, we cannot close our eyes that the language that is known by the whole world is English. So we learn this language not for showing off. It's for spreading Islam. That is the most important intention when we learn English. You know what? I don't really like people who learn English just to learn some accent. You know, the hardest accent, I think it's British. Is it? British. You like, I want a glass of water. They say, I want a glass of water. What the? Why do you speak like that? It's not important how cool you are when you speak English. The most important is when you speak English, speak clearly, slowly, and fluently.
That is the most important one. So don't learn this accent, that accent. If the accent is just gonna make you harder to be understood, then it's futile. It's not. It's useless. Oke, So Masya please, Allah. from now, it's alright if you have Jawa accent or Sundanese accent or Batak accent. It's no problem as long as your English is still clear, pronounced clearly. It's okay. If I suggest you to listen to the English of Syekh Asim Al-Hakim. Syekh Asim His Al-Hakim. English is so nice, so good. Hmm. He's Arabic, yeah, Hmm. and his accent is it's not British, it's not American, but he still speak in the accent of Arabic, but the English is so amazing. So that's my suggestion for you all. If you want to learn English, please, it's not about how cool you are. It's about the spreading of Islam to the whole world. Masya Allah. Thank you very much, sir, for your time. You're welcome. That's, I hope you can get the benefit from this video and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.